Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini walaupun di tengah guyuran hujan, kita masih bisa berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian membahas sirah dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masih membahas sirah dari khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas ayat-ayat apa saja di dalam Al-Quran yang diturunkan berkenaan dengan sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, di antaranya adalah ayat yang berkisah tentang beliau menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di Gua Thaur sebelum beliau hijrah. Kemudian tentang al-atqa, ya, orang-orang yang dijauhi dari neraka. Kata para ulama bahwa yang dimaksud adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar yang menampar wajah seorang Yahudi yang menghina Allah Subhanahu wa taala, mengatakan innallaha fakirun wa nahnu aghniya. Ya, sesungguhnya Allah itu fakir, kami ini orang kaya. Maka Abu Bakar marah dan kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala yang membela Abu Bakar Siddiq. Dan kemudian yang terakhir yang berkenaan dengan sumpahnya Abu Bakar untuk tidak memberikan infak kepada Mistah bin Utsasah yang terlibat dalam hadisatul ifk, yakni fitnah kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang dikatakan bahwa Aisyah ini telah melakukan perselingkuhan. Ya, kemudian Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi memberikan infak kepada Mistah, padahal Mistah ini adalah seorang yang fakir. Namun kemudian turunlah ayat yang menegur sumpahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ini ayat-ayat yang berkenaan dengan sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq. Kemudian kita telah sebutkan juga di akhir kajian kita kemarin beberapa indikasi bahwa Abu Bakar ini dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi pengganti beliau. Di antaranya dalil yang sangat jelas dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa Abu Bakar diminta untuk menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, jadi bahkan ketika Nabi Alaihi Wasallam masih hidup, Abu Bakar ini sudah ditunjuk untuk menjadi imam pengganti beliau. Kemudian di antara dalil lain yang menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq ini memang disiapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin kaum muslimin adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la adri ma qadru baqa'i fikum. Faqtadu bil ladaini min ba'di," wa asyara ila Abi Bakar wa Umar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan hidup bersama kalian. Faqtadu bil ladaini min ba'di. Maka jadikanlah teladan, ya, dua orang setelahku. Lalu beliau menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan bahwa memang Abu Bakar disiapkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, ya, menjadi pengganti beliau pasca wafatnya Rasulullah SAW. Demikian juga Abu Bakar memimpin jamaah haji. Dan juga, ya, dalil lain atau indikasi lain yang menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah pemimpin kaum muslimin pasca wafatnya Nabi. Ada kisah, ya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyuruhnya kembali. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, "Atat imra'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam
fa amaraha an tarji'a ilaihi. Suatu ketika ada wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi meminta ya tunggu. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diberikan waktu, nanti kamu kembali lagi. Kamu kembali lagi untuk menanyakan permasalahanmu tersebut. Qalat ara'aita in ji'tu wa lam ajidka. Ya. Kemudian wanita tadi mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, bagaimana kalau saya kembali tiba-tiba saya tidak mendapati dirimu? Ini wanita yang cerdas ya. Jadi dia sudah mengantisipasi. Kalau misalnya nanti nggak ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus saya lakukan? Ka'annaha taqulul maut. Seakan-akan wanita ini mengatakan, wahai Rasul, kalau engkau meninggal dunia, kalau saya kembali lagi, kemudian mendapati engkau telah meninggal dunia, apa yang harus saya lakukan? Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala in lam tajidini fa'ti Abu Bakar. Kalau engkau tidak mendapatiku, maka datangilah siapa? Abu Bakar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan datangilah Ali, datangilah siapa. Tidak. Ya, illam tajidini fa'ti Abu Bakar. Kalau engkau tidak mendapati aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka datangilah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, semakin jelas ya indikasi bahwa Abu Bakar memang layak untuk menjadi pemimpin pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga indikasi yang lainnya yang menunjukkan bahwa ya Abu Bakar ini layak untuk menjadi khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini terjadi, ini suatu peristiwa yang terjadi sebelum Nabi SAW wafat. Beberapa waktu sebelum Nabi SAW wafat. Ketika Nabi SAW menjelang sakaratul maut, ya qala li Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan kepadaku, yakni kepada Aisyah, ya, id'i li Abu Bakar, abaki wa akhak, hatta aktubu kitaban atau hatta aktuba kitaban. Panggillah Abu Bakar. Jadi dia mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, panggil bapakmu Abu Bakar, hatta aktuba kitaban, sehingga saya bisa menuliskan sebuah wasiat. Fa inni akhafu ayyatamanna mutamannin. Aku khawatir ya, ada orang yang nantinya pasca wafatku kemudian dia menginginkan kepemimpinan. Wa yaqulu qail ana aula. Ya. Kemudian dia mengatakan saya ini layak untuk menjadi pemimpin. Jadi Nabi SAW mengkhawatirkan nanti setelah beliau wafat ada yang mengklaim sebagai pemimpin, dan ini terjadi. Nanti kita akan sebutkan apa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Ada yang menghendaki dualisme kepemimpinan. Ada satu orang yang memimpin sahabat dari kalangan Muhajirin, ada juga yang memimpin sahabat dari kalangan Ansar. Padahal mereka ketika Rasulullah SAW masih hidup, mereka berada dalam satu barisan, satu kepemimpinan. Maka Nabi mengkhawatirkan hal yang demikian. Beliau mengatakan, ya, aku khawatir nanti ada orang yang menginginkan kepemimpinan kemudian mengatakan ana aula, saya lebih layak untuk menjadi pemimpin. Fa ya'ballahul mu'minuna illa Abu Bakar. Ya, maka kata Nabi SAW, Allah dan orang-orang yang beriman, wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang beriman tidaklah meridhoi kecuali Abu Bakar. Jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kaum mukminin ini akan meridhoi satu orang. Allah dan juga kaum mukminin sepeninggal beliau hanya akan meridhoi satu orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq memang ya pantas untuk menjadi khalifah yang pertama memimpin kaum muslimin pasca wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengklaim bahwa Abu Bakar ini enggak layak jadi pemimpin, harusnya Ali. Enggak. Dalilnya jelas. Kenapa Rasulullah SAW enggak menunjuk Ali untuk jadi imam ketika beliau ketika beliau tidak bisa lagi memimpin sholat? Kenapa Rasulullah SAW tidak mengutus Ali untuk memimpin jamaah haji, tapi mengutus Abu Bakar? Ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ketika ada orang yang
bertanya, bagaimana kalau saya tidak mendapati engkau, wahai Rasul, siapa yang aku temui? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan temui Ali? Ya, ini semua tentu menunjukkan bahwa Abu Bakar lah memang yang telah dipersiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, dan sudah kita sebutkan ya di pelajaran sirah bagaimana akhir kehidupan Nabi Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka terjadi perselisihan di tengah-tengah para sahabat. Ketika itu ada sebagian orang-orang Ansar. Orang Ansar ini adalah para sahabat yang merupakan penduduk asli kota Madinah. Mereka ketika itu berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Ya, Sakifah itu semacam aula, tempat berkumpul. Ya, semacam aula, tempat berkumpul. Kalau kita di Masjid Nabawi itu tempatnya masih ada ya. Jadi dia belum termasuk kompleks Masjid Nabawi. Ya, ada di kalau kita jalan dari Baqi itu, ya kalau Baqi ada di sebelah kiri kita, maka Sakifah Bani Sa'idah itu di sebelah kanan. Yang ditandai dengan banyak pohon-pohon. Daerahnya hijau. Ya kalau kita umroh, mudah-mudahan segera normal kembali ya. Sekarang umroh mahal sekali. Harus tes sana sini ya. Jadi agak sulit, mudah-mudahan kembali normal ya. Nah, itu di mana? Ada di suatu tempat itu ditandai dengan pepohonan hijau, jadinya kelihatan hijau. Nah, di sanalah berkumpul orang-orang Ansar. Maka di sana mereka menganggap bahwa Ansar ini kan orang-orang yang telah menolong Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan tempat kepada bukan hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu siapa yang menampung? Ansar. Maka sebagian orang-orang Ansar menganggap bahwa mereka lah yang layak untuk memimpin kaum muslimin pasca wafatnya Nabi Alaihi Wasallam. Ya. Dan sebagian mereka menganggap bahwa apa? Ya sudah, saya kira kaum muhajirin tidak akan mau kalau dipimpin oleh kita. Sekarang masing-masing dari kita ya angkat pemimpin. Muhajirin punya pemimpin sendiri, Ansar punya pemimpin sendiri. Ya, maka kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di tengah-tengah para sahabat Ansar. Ketika itu beliau bersama Umar dan beberapa orang sahabat Muhajirin. Ya. Lalu beliau mengingatkan, ketika itu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini yang menjadi pemimpin orang-orang Ansar. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada Sa'ad bin Ubadah sebuah hadis ya yang menyebutkan secara sharih bahwa al-imamatu bil Quraisy. Pemimpin itu ya, kepemimpinan itu berada di tangan Quraisy. Makanya yang namanya khalifah itu syarat khalifah dia harus dari kalangan Quraisy. Kita lihat dari kalangan kekhalifahan Umayyah dan juga Abbasiyah, yang menjadi khalifah itu adalah orang-orang Quraisy. Makanya kurang tepat kalau misalnya Utsmaniyah itu dikatakan sebagai kekhalifahan, dalam artian dia mencakup seluruh wilayah kaum muslimin. Ini satu hal yang perlu diluruskan. Ya, ketika Utsmaniyah, pertama Utsmani itu bukan orang Quraisy. Turki Utsmani orang Turki. Asalnya mereka Asia Tengah. Dulu mereka ini budak-budak, prajurit-prajurit, budak-budak yang dijadikan prajurit, kemudian membentuk kekuasaan sendiri, kemudian membuat dinasti sendiri. Tapi mereka bukan orang Arab, jangankan orang Quraisy, orang Arab juga bukan mereka. Ya, padahal kekhilafan itu berada di tangan Quraisy. Kemudian juga satu hal yang sebagian orang menutup mata terhadap fakta sejarah, ketika kekhilafan Turki Utsmani itu ada, bukan berarti cuma dia jadi penguasa tunggal kaum muslimin. Enggak. Di India itu juga ada kekuasaan kaum muslimin yang besar juga, kekuasaan Mughal. Ya, dan ini bukan bawahannya Turki, mereka setara. Ada daulah Utsmaniyah, ada daulah Mughal di India. Ya, jadi kurang tepat kalau dikatakan bahwa kekhalifahan Turki Utsmaniyah ini kemudian menjadi kekhilafan tunggal ketika itu. Ada satu syarat bahwa yang menjadi pemimpin itu haruslah dari Quraisy. Ini yang menjadi dasar Abu Bakar mengingatkan Sa'ad bin Ubadah. Orang-orang Ansar bukan Quraisy. Ya, bukan Quraisyun. Maka jadi diingatkan oleh Abu Bakar. Walaqad alimta ya Sa'ad anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala wa anta qa'id.
Dan engkau telah mengetahui wahai Sa'ad bahwa Rasulullah SAW telah mengatakan, ya ketika itu engkau dalam keadaan engkau menjadi pemimpin, ini pemimpin orang-orang Muhajirin. Quraisyun wulatu hadzal amr. Rasulullah SAW mengatakan Quraisy adalah pemimpin, ya, pemimpin yang menangani permasalahan pemerintahan. Dan nas sharih dari Nabi SAW bahwa Quraisy yang berhak untuk menjadi pemimpin. Karena beliau Quraisy ini adalah sukunya Rasulullah SAW, kabilahnya Nabi SAW. Dan Al-Quran diturunkan dengan lisannya mereka. Banyak sekali keutamaan dari Quraisy. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fabarrun nasi taba'un libirrihim alibarrihim. Maka orang-orang yang saleh di antara manusia akan mengikuti orang-orang yang saleh dari kalangan Quraisy. Wa fajiruhum taba'un li fajirihim. Dan orang-orang yang fajir di tengah-tengah manusia akan mengikuti ya kefajiran ya pemimpin dari kalangan Quraisy. Artinya nanti bagaimanapun keadaan kaum muslimin, maka yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan adalah orang Quraisy. Banyak ketika dinasti Saljuk, Mamluk mulai berkuasa, ya mereka tidak mengangkat dirinya sebagai khalifah. Ya, tetap ada khalifahnya yang dari Abbasiyah. Secara de facto memang mereka yang pegang kekuasaan, tapi tetap ada khalifah yang dari kalangan Quraisy sebagai pemimpin utama. Jadi di masa Salahuddin itu ada kekhilafahan Abbasiyah, ada pemimpinnya, ada khalifahnya dari kalangan Quraisy. Ya. Walaupun secara de facto yang memimpin itu mereka, tapi ada pemimpin yang dari kalangan Quraisy. Kemudian faqala lahu Sa'ad, maka kemudian Sa'ad menanggapi ucapan Abu Bakar, "Shadaqta nahnul wuzara wa antumul umara." Kemudian kata Sa'ad bin Ubadah, engkau telah benar. Ya, kami ini hanyalah wazir, menteri-menteri. Adapun kalian orang-orang Quraisy adalah umara. Kalian orang-orang Quraisy adalah para pemimpin. Lihat bagaimana hadis Rasulullah SAW menyelesaikan perselisihan yang ada di tengah-tengah para sahabat. Dengan satu hadis yang dibawakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, selesai permasalahan. Nah, ini ketabahan kita kalau kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Kalau semuanya jujur mau menerima hadis Nabi SAW, maka saya tidak ada lagi perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Kita singkirkan ego-ego kita, kembali kepada hadis Nabi SAW. Ini contoh langsung. Ketika terjadi perselisihan di tengah para sahabat, datang Abu Bakar membawakan sebuah hadis, selesai masalah. Sa'ad bin Ubadah menerima. Shadaqta, engkau benar wahai Abu Bakar. Ya. Kapan hadis itu bisa menyelesaikan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin? Kalau semuanya itu sepakat tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau misalnya dia lebih mementingkan ego kelompoknya masing-masing, sampai kapanpun tidak akan bisa bersatu, selalu berselisih. Ya. Maka kemudian disebutkan oleh para ulama, ketika itu Abu Bakar gak kemudian mengangkat, oke, sekarang orang-orang Ansar sudah menerima bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah orang-orang Quraisy. Lantas Nabi SAW nggak meminta, Abu Bakar As-Siddiq tidak meminta, angkatlah saya menjadi khalifah, enggak. Ya, beliau mempersilahkan, silakan angkat Umar, silakan angkat Utsman, silakan angkat Talha atau Abu Ubaidah bin Jarrah, dan ketawaduan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi orang-orang udah ngerti siapa sih orang yang paling utama di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka pun ketika itu langsung membaiat Abu Bakar As-Siddiq di Saqifah Bani Sa'idah. Selesai masalah kepemimpinan dengan satu hadis dari Nabi SAW. Maka mereka pun membaiat ya Abu Bakar As-Siddiq di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ke masjid ketika manusia sudah mulai berkumpul. Maka kemudian dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq di masjid. Jadi terjadi dua kali pembaiatan. Ya, yang pertama di Saqifah Bani Sa'idah tadi. Kemudian itu sebagian orang saja. Kemudian seluruh kaum muslimin membaiat Abu Bakar As-Siddiq di Masjid An-Nabawi, di Masjid Nabawi.
Disebutkan dalam sebuah riwayat dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Bismillah. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dari Al-Imam Az-Zuhri mengatakan akhbarani Anas bin Malik annahu sami'a khutbata Umar al-akhirah hina jalasa 'ala mimbar. Jadi Az-Zuhri meriwayatkan dari sahabat Anas. Ya, Anas menceritakan tentang bagaimana keadaan pembaiatan Abu Bakar ketika itu. Annahu sami'a khutbata Umar al-akhirah hina jalasa 'ala mimbar. Ketika itu, ya, Anas mendengar khutbahnya Umar yang terakhir ketika beliau duduk di atas mimbar. Wa dzalikal ghad min yaumi tuwfiya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu adalah hari satu hari setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar samit la yatakallam. Ketika itu Abu Bakar diam. Kemudian tidak berbicara sedikit pun. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang berkumpul di masjid. Yang pertama kali berbicara ketika itu adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Apa yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu? Qala kuntu arju an ya'isha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadburna yuridu bidzalika an yakuna akhirahu. Kata Umar, dahulu aku berharap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya menjadi orang yang terakhir meninggal di tengah-tengah kita. Ya, jadi Umar mengatakan bahwa saya itu mengharapkan kita tuh meninggal duluan, baru kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beban itu akan lebih ringan ya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kita meninggal duluan, selesai masalah. Artinya apa? Kita meninggal dalam keadaan terbimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menentukan yang lain. Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan kita masih hidup. Artinya ada fase ketika kita tidak lagi dibimbing langsung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa in yakum Muhammadun qad mat, fa inna Allaha qad ja'ala baina adhurikum nuran tahtaduna bihi. Ya, hadallahu Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di tengah-tengah kita cahaya ya yang apabila kita mengikutinya, kita telah mengikuti apa yang telah petunjuk Allah yang telah diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qadarullah, Allah sudah menakdirkan Rasul sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Tapi ada yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah beliau, petunjuk beliau. Maka tahtadun, kalian akan mendapatkan petunjuk selama kalian mengikuti petunjuknya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ini menunjukkan kefakihannya Umar. Jadi walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, bukan berarti petunjuk beliau juga hilang. Ya qadarullah, Allah takdirkan beliau meninggal sebelum kita, tapi beliau meninggalkan al-huda, petunjuk. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak. Baru kemudian Umar berbicara tentang kekhilafahan. Wa inna Abu Bakar sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa thaniya itsnain wa innahu aulal muslimin bi umurikum. Umar kemudian menegaskan, dan sesungguhnya Abu Bakar adalah sahabat karibnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa thaniya itsnain, dan beliau adalah orang yang kedua dari dua orang. Jadi ini Umar mengisyaratkan pada peristiwa hijrah ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar berada di dalam gua. Dan beliau adalah orang yang kedua yang berada dalam gua bersama Rasulullah SAW, menemani Rasul SAW. Wa innahu aulal muslimina bi umurikum, dan sesungguhnya beliau adalah orang yang paling utama untuk menjadi pemimpin kalian, nggak ada yang lain. Ya, selama Abu Bakar masih hidup, maka dialah orang yang paling layak untuk mengurus ya urusan kalian sebagai seorang pemimpin. Faqaddimu fabayi'uhu. Ya. Maka majulah kalian satu persatu
untuk membaiat Abu Bakar. Membaiat ini menyatakan loyalitas, kesetiaan kepada Abu Bakar. Ya, mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin. Ya, jadi ini dalam Islam ketika ada seorang dia akan menjadi pemimpin, maka yang di bawahnya membaiat. Ya, pemimpin negara. Ketika ada pemimpin negara, ya diangkat menjadi pemimpin negara, maka rakyatnya membaiat pemimpin tersebut. Ya, mendengar dan taat selama dia tidak memerintahkan pada kemaksiatan. Qala wa kana ta'ifatun qad bay'uhu qabla dzalika fi Saqifah Bani Sa'idah. Dan ketika itu, ya, sebagian orang sudah membaiat Abu Bakar ketika beliau berada di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi yang baiat yang pertama ketika beliau menegur Sa'ad bin Ubadah, lalu orang-orang membaiat. Kemudian diulang lagi, sebagian orang yang belum membaiat Abu Bakar Siddiq dalam masjid. Wa kanat bai'atul ama 'ala mimbar. Kemudian beliau ya membaiat manusia ya dari atas mimbar. Jadi dibaiat secara umum di atas mimbar. Dengan demikian ya jadilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menjadi khalifah kaum muslimin yang pertama pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya relatif smooth. Smooth itu apa? Lancar pergantian kekuasaan. Walaupun sebelumnya ada riak-riak ya, sebagian orang Ansor menginginkan untuk menjadikan pemimpin sendiri, namun semuanya diatasi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita insyaallah akan bahas ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana pidato pertama yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq ketika diangkat menjadi pemimpin. Ini menarik. Poin-poin penting yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq ketika menjadi pemimpin. Apa yang beliau sampaikan ini penting ya. Kalau kita kan paling minim kan pemimpin keluarga. Terus sebagian kita diberikan amanah menjadi pemimpin sebuah instansi, pemimpin sebuah institusi. Maka ini bagus sekali kita melihat bagaimana seorang pemimpin ketika diangkat. Abu Bakar berpidato di hadapan para sahabat ketika itu. Amma ba'd, ayyuhan nas fa inni qad wulitu 'alaikum walastu bi khairikum. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, amma ba'du, wahai sekalian manusia, aku telah dipilih sebagai pemimpin atas kalian. Walastu bi khairikum, dan aku bukanlah orang yang terbaik di tengah-tengah kalian. Apa yang beliau sampaikan ini adalah ketawadhuan beliau. Semua orang tahu bahwa orang yang terbaik pasca wafatnya Nabi SAW adalah beliau. Tapi lihat, seorang pemimpin hendaknya tidak menonjolkan dirinya. Tawadhu. Ya. Dan orang yang tawadhu, seorang pemimpin yang tawadhu ini makin dicintai dia oleh orang yang dipimpin. Kita semua tentu kalau ditanya, ya panjenengan lebih suka orang yang arogan atau orang yang tawadhu? Pasti semuanya sepakat 100%. Aklamasi. Yang tawadhu lebih kita sukai, yang arogan ya tidak suka. Maka lihat Abu Bakar As-Siddiq dengan ketawadhuannya mengatakan walastu bi khairikum, aku bukanlah orang yang terbaik tengah-tengah kalian. Lalu apa kata Abu Bakar? Ya. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau yang saya lakukan itu sebuah kebaikan, maka saya tolong, saya ditolong, saya dibantu. Kalau yang aku lakukan adalah sebuah kebaikan, kebijakan yang aku ambil adalah suatu kebaikan, maka tolong dibantu. Ya. Wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau aku keliru, tolong diluruskan. Itu seorang pemimpin. Jadi dia ngomong kepada bawahannya, kalau yang saya perintahkan ini benar, ayo kita sama-sama semangat kita untuk melaksanakannya. Tapi kalau saya salah, tolong diingatkan, diluruskan. Jadi dia tidak memandang bahwa dia seorang pemimpin, apapun yang dikatakan oleh pemimpin, kalian harus nurut, harus manut. Enggak. Ya, dilihat dulu. Ini juga dalam Islam, sebagian orang
terlalu gulu kepada pemimpin, terlalu gulu. Jadi apa-apa itu dibenarkan. Apa yang dilakukan oleh waliul amr itu dibenarkan. Itu pemimpin kita pasti benar. Ini keliru juga ya. Nggak seperti itu juga ya. Menghormati pemimpin itu nggak seperti itu juga. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam menggariskan la ta'ata li makhluqin innama la ta'ata fil ma'siyah. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Ini kaidah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk termasuk kepada pemimpin negara ketika itu merupakan kemaksiatan kepada sang khaliq. Enggak ada kewajiban kita untuk mentaatinya. Innama ta'atu lil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu bagi perkara-perkara yang baik. Maka Abu Bakar menyadari ini, kata beliau, kalau aku baik, fa in ahsantu fa'inuni. Kalau yang aku lakukan itu sebuah kebaikan, maka bantulah aku. Wa in asa'tu faqawwimuni. Kalau aku berbuat keburukan, luruskan aku. Suatu hal yang mungkin jarang kita dapati dari para pemimpin di masa kita. Nah, bu saya salah, tolong dinasehati, tolong diluruskan. Enggak, bagian orang yang sudah, saya jadi pemimpin, kowe kudu manut, kudu nurut. Enggak seperti itu. Ya. Qala asyidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Kemudian kejujuran ini merupakan amanah dan kedustaan ini merupakan pengkhianatan. Ini dasar kemajuan atau kebaikan suatu pemerintahan harus dibangun di atas jujur dan amanah. Ya. Kalau yang ada itu kedustaan, kebohongan, sikap khianat, ya, maka sebuah kekuasaan, sebuah pemerintahan ini tidak akan berjalan dengan baik. Tidak akan membawa kesejahteraan. Ya. Tapi kalau basicnya ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, jujur dan amanah, maka niscaya pemerintahan itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wadha'ifu fiikum indi qawi hatta urji'a alaihi haqqah. Maka perhatikan, yang lemah di sisiku adalah orang yang kuat. Ya, orang yang lemah di sisi manusia, namun di sisiku adalah orang yang kuat sampai aku mengembalikan apa yang menjadi haknya. Ini peringatan bagi orang-orang yang ingin berbuat kezaliman. Jangan macam-macam kalian yang ingin berbuat zalim. Ya, kalau kalian berani menzalimi orang yang lemah, dia mungkin lemah di tengah-tengah kalian. Tapi di sisi khalifah, dia adalah orang yang kuat yang akan kembali mengambil apa yang menjadi haknya. Maksudnya khalifah akan membantu dia, menguatkan dia untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Insya Allah, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan. Sebaliknya, wal qawiyyu fiikum dha'ifun indi hatta akhudhal haqqa minhu insyaallah. Sebaliknya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang kuat di tengah-tengah kalian di mataku adalah orang yang lemah. Jadi jangan macam-macam orang-orang yang dengan kewenangannya, dengan kekuasaannya berbuat kezaliman. Aku tidak segan-segan untuk mengambil hak yang dia ambil, insyaallah. Ya, demikian Abu Bakar As-Siddiq menegaskan kepada para sahabat. Manusia pemimpin itu seperti itu, membela yang lemah dan tidak takut kepada orang yang kuat. Jadi semua orang itu tunduk kepada hukum. Ya, jangan yang lemah saja yang tunduk, tapi yang kuat kemudian semena-mena. Ya, ada sebagian orang yang above the law, ya, di atas hukum. Hukum itu nggak bisa menyentuh mereka. Ya, mereka berada di atas hukum. Maka tidak seperti itu, ya. Semuanya itu sama. Tidak ada orang yang kemudian dengan kewenangannya bersikap semena-mena. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, la yad'u qaumun al-jihad fi sabilillah illa khadzalahumullahu bidzul. Lalu beliau mengingatkan tentang jihad fi sabilillah. Ya, jihad di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam disyariatkan, di masa kita enggak hilang kewajiban untuk berjihad. Ya.
Kata beliau radhiyallahu taala anhu, tidaklah sebuah kaum meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah akan timpakan kehinaan kepada mereka. Dan ini terjadi di tengah-tengah kita. Ya, enggak ada lagi jihad fisabilillah. Enggak ada lagi jihad untuk menegakkan kalimatullah. Akhirnya apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin? Kerendahan. Berbeda dengan pendahulu-pendahulu kita, para salafun saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, pengaruh mereka sangat diakui di dunia. Kenapa? Jihad fisabilillah. Bagaimana kaum muslimin bisa menguasai daerah demi daerah yang dahulunya dikuasai oleh orang-orang kafir, dikuasai oleh kekaisaran Romawi, demikian juga oleh kerajaan Persia, dikuasai oleh kaum muslimin. Selama jihad fisabilillah itu masih ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika jihad fisabilillah itu tidak ada, hilang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan kepada mereka. Kemudian beliau mengingatkan tentang kemaksiatan. Seorang pemimpin juga tidak membiarkan terjadinya kemaksiatan di tengah-tengah rakyat yang dia pimpin. Beliau mengingatkan, wala tashi'ul fahishatu fi qaumin illa ammahumullahu bil bala. Ingat wahai rakyatku, tidaklah perbuatan dosa kemaksiatan itu tersebar di tengah-tengah masyarakat melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab secara meluas kepada masyarakat tersebut. Jadi jangan kemudian kita mengatakan itu kan yang maksiat orang lain, ya sudah, urusan masing-masing. Kalau kita membiarkan kemaksiatan terjadi di tengah-tengah kita, lalu Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan azab, itu azabnya akan menyeluruh. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Ya. Dan waspadalah kalian, khawatirlah kalian kepada fitnah, kepada azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di tengah-tengah kalian. Ya, ketika tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, kemungkaran terjadi di tengah-tengah kita, di depan mata kita, kita diam saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman secara menyeluruh. Semuanya akan terkena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Abu Bakar menguatkan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Kata beliau, atiuni ma ata'tullaha wa rasulah. Ya. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, kalau aku membuat suatu keputusan yang ini selaras dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka taatlah kalian. Fa idza asaitullaha wa rasulah fala ta'ata li 'alaikum. Kalau aku durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban atas kalian untuk mentaatiku. Insyaallah. Ya, seorang pemimpin berani ngomong seperti ini. Ya, kalau saya melanggar perintah Allah dan Rasulnya, ya jangan ikut-ikutan, jangan saya kemudian ditaati. Baru kemudian karena ketika itu mendekati waktu sholat, ya Abu Bakar memerintahkan mereka untuk menegakkan sholat. Qumu ila sholatikum yarhamkumullah. Ya, tegakkanlah sholat-sholat kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Ya, pas waktunya. Baik, demikianlah pelantikan atau pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan yang akan datang. Kita akan bahas tentang sedikit perbedaan pandangan antara Abu Bakar dan Fatimah radhiyallahu taala anha putri Rasulullah tentang warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah ini menginginkan warisan Nabi, tapi Abu Bakar tidak mau memberikannya. Terkesan zalim, ya. Terkesan zalim. Tapi bagaimana hakikat peristiwa ini, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.